Siapa? Mas, lagi nanti Jok. Apa? Maksud lagi nang ndi apa? Nang kamar iki. Ya Oh, apa? oh, lagi Mario operasi ta? Ora. Iya wis biasa. Penggaweane ngono to, ya apa? Ati golek Oke, tegesan ya siap. gak iso, gak bakat. Telek, telek. Nggak Beneran nih. tegesan jar. Aku iki katanya golek tegesan nih, gak bakat ya apa kon iki. Ya apa iki Ayo, ya apa, eh? wes langsung bahas 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 soal apa? Oke. gen egois. Nah, aku Gen kan wis egois. maca buku iki to, Dok. Wes mantap iku. Sakjane iki ku tuh mbok upload iku nang apa Cuma kan nang di poinnya oke bukune gambaran buku. banget. Oh iya, jane poinnya iku akeh banget yo. Aku iku tak eling-eling yo tuh. Aku iki sakjane ya, buku ini itu dicetak pertama itu tahun 6. Jadi yang Mm-mm. terjemahan apa namanya KPG itu, ini langsung dimulai apa tuh? Woi, halo, Dan halo Cito. langsung aja, Oh, langsung. ya wes ya. Selamat malam, malam di sana ya. Nah, Oke. nah. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Ini ndak tahu itu kesurupan opo ini ya Cito itu kok mendadak itu. Jadi sakjane Cito itu kodam Richard Dawkins koyo aneh ya. Jadi ndak ada hujan, ndak ada angin itu terus Cito itu ngajak ngobrol soal buku yang sudah dia baca namanya Selfish Gene. Service Selfish Gen, Gene Service itu Gen. ya Selfish Gene itu adalah buku Selfish Gene itu adalah terjemah dari KPG ya Gramedia. KPG Gramedia. Tapi sebetulnya buku ini buku ini dicetak itu ini yang diterbitkan oleh Gramedia yang KPG ini itu adalah cetakan keempat tahun 2017 ya. Jadi 2017 ya. buku Ke-8 ini dok, dicetak cetakan ke-8. keempat. Keempat. Jadi yang namanya apa namanya Selfish Gene itu dicetak 4 kali gitu ya. Oke. Yang pertama terbitan pertama itu tahun 76. Wah, itu aku enggak ngerti. Yang aku baca pertama itu adalah cetakan pertama ini tahun 87 gitu ya. Nah, tahun Hmm. 89 itu ada cetakan kedua gitu ya. Ada cetakan kedua tahun 89. Kemudian cetakan ketiga itu tahun 2006. Nah, cetakan keempat itu tahun 2016. Ini yang asli yang bahasa Inggris ya. Ya. Yang bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Inggris itu dicetak terakhir itu tahun 2016. Nah, ini diterjemahkan oleh KPG dalam bahasa Indonesia tahun 2017 gitu ya, gitu. Jadi Hmm. yang 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 di yang berbahasa Indonesia ini adalah cetakan terakhir gitu. Oke. Nah, tapi memang ya buku ini aku baca buku ini itu eh, awal itu baca buku eh, E.O. Wilson. E.O. Wilson itu tentang yang namanya judulnya itu On Human Nature. Nah, tapi E.O. Wilson itu bukan ahli biologi, beda dengan Richard Dawkins gitu ya. Jadi E.O. Wilson nulis On Human Nature itu, wah itu aku baca buku ini orgasme gitu ya. Puas aku. Puas gitu ya baca bukunya E.O. Wilson itu. Tapi setelah baca bukunya Richard Dawkins yang Selfish Gene itu, aku tercengang gitu ya. Tercengang ternyata Hmm. bahasan-bahasan argumentasi seluler dalam hal ini malah subseluler DNA Ya. Hmm. yang waktu itu aku melongo ya, baca itu melongo, baca baca bukunya apa namanya bukunya Richard Dawkins yang ini tuh melongo aku ini kok ada ya ternyata sebetulnya itu ya
pemahaman kita tentang gen itu pada umumnya ya. Karena memang eh, ya siapa namanya Richard Dawkins ini unik orangnya ya, unik. Artian uniknya itu dia itu misalnya eh, pada 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 pengantarnya ya, pada pengantar yang pertama, dia itu memang memahami bahwa tidak mudah apa namanya tidak mudah apa namanya menjelaskan apa tentang 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 gen itu ya, tentang gen dan genom dalam apa namanya pada umumnya itu menjelaskan secara populer gitu. Itu Oke. pengantarnya, itu pengantarnya di pengantarnya. Menjelaskan secara populer itu bagi dia itu ini pasti ada ada miss-nya, ada yang terlewat. Entah itu terlewat itu dari ketidakmengertian, ya, dari ketidakmengertian, atau karena ya memang sulit menjelaskan hal-hal yang teknisnya itu rumit, itu terus Mhm. kemudian disederhanakan gitu. Jadi Richard Dawkins itu memahami tantangannya. Yang pertama adalah orang awam membaca buku ini itu tantangan tersendiri, gitu ya. Tentu ada gap di situ antara pengetahuannya Richard Dawkins dengan sebagai zoolog ya. Dia itu memang ahli binatang gitu, ahli binatang ya, ahli binatang. Bahkan dia ahli dalam perilaku binatang. Yang kedua, gapnya itu. Yang kedua itu adalah eh, yang kalau yang membaca itu pakar loh, itu itu bagi dia itu tantangan tersendiri gitu. Iya, iya. Bagaimana seorang ahli genetika, gitu ya, ahli genetika, terus kemudian membaca buku populer gitu. Tentu, tentu, tentu eh, ada hal-hal yang akan dikoreksi. Pakar itu gitu. Kalau orang menjelaskan terus kemudian ada celah, dia itu akan mengkoreksi itu ya. Jadi Richard Dawkins juga merasa ini nanti banyak deh pakar-pakar yang berusaha atau mengkoreksi Mhm. tulisannya ini ya. Ya, gayanya pakar itu kan gitu. Kan tidak semua begitu, gitu ya. Itu kan ada perkecualian lah. Ini meletek enggak si Richard Dawkins kalau dia tahu gitu. Yang ketiga adalah mahasiswa yang mempelajari lah. Ini tantangan-tantangan yang akan dihadapi bagaimana apa namanya bagaimana eh, menuliskan hal-hal rumit ke dalam bahasa populer gitu ya. Richard Dawkins tentu bukan yang pertama itu ya, Oke. menjelaskan hal-hal yang rumit dalam bahasa populer itu. Di zamannya itu juga ada Carl menulis Kosmos itu ya itu. Ya Mhm. itu Carl Sagan menulis Kosmos. Tapi dalam hal ini Richard Dawkins menuliskan selfish gene ini ya meskipun ya tentu saja tidak semua bisa terjelaskan ya tentang gen, tapi bagaimana yang namanya genom dan gen itu dijelaskan secara populer oleh yang namanya Richard Dawkins gitu ya. Di awalnya dia kelihatan hati-hati. Oh ya, kelihatan hati-hati di awal. Ya. Di awal kelihatan hati-hati, tapi beberapa paragraf kemudian ya kelihatan galaknya dia itu memang. Iya, Memang iya, dia iya. itu galak gitu ya. Ya Stephen Richard Dawkins ini. Nah, misalnya ini dalam pengantar yang pertama dan dilanjutkan. Ini kan eh, buku yang keempat itu, cetakan keempat tentu saja ya, karena perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini pengetahuan ilmiah itu berkembang, Ini ya. maka ya mau tidak mau Richard Dawkins itu perlu merevisi
atau menambahkan hal-hal yang baru tentang kepada bukunya. Bahkan sekarang ini ya, setelah 8 tahun berlalu itu, kayaknya Richard Dawkins akan memperbarui lagi itu. Akan Buku ini. banyak, iya, akan banyak tambahan-tambahan terhadap buku ini sesuai dengan perkembangan pengetahuan ilmiah. Hanya saja di awal-awal mengenai mengapa ada manusia, ya itu tidak akan berubah, itu sudah fix gitu ya. Oke. Gitu. Itu kan apa namanya kalau kita baca Subhasan memang anu tuh, aku setuju sama kamu kalau buku ini kita bahas beberapa kali karena ya yang pertama itu ya kalau kita melihat yang dibahas itu nih ya tak ingat-ingat loh tuh ya. Ya. Ini ada misalnya ada bab yang membahas mengapa ada manusia gitu ya. Manusia. Mengapa ada manusia. Terus kemudian tentang bagaimana itu replikasi terjadi oleh mesinnya, namanya replikator gitu. Ya. Yang ketiga Replikator. itu tentang, nah ini yang ketiga ini sebenarnya adalah salah satu judul yang diusulkan oleh temannya gitu tentang buku ini ya yang namanya Immortal Coil gitu ya, Immortal Coil atau kalau dalam bukunya KPG itu diterjemahkan sebagai gulungan kekal gitu Gulungan ya, kekal. gulungan kekal gitu. Terus kemudian ada yang sebut gene machine atau machine gen, terus kemudian agresi stabilitas dan ya mesin egois ya, selfish machine gitu ya. Terus kemudian pertalian gen keluarga berencana. Itu ada loh keluarga berencana ditulis di itu ya. Jadi ada banyak bab, tapi memang supaya kita ngomongnya enak gitu ya. Itu nanti dibahas sak melenek ya, sak marine, sak selesainya gitu ya. Ya itu apa namanya itu yang ada dalam buku ini. Nah di dalam bab pertama itu ya itu mengapa ada manusia gitu ya. Mengapa ada manusia itu Richard Dawkins itu menjelaskan karena selama ini ya misalkan apa namanya manusia itu kita ya selama ini sampai sekarang itu ya sampai sekarang orang membahas kenapa ada manusia itu pendekatannya pendekatan filsafat gitu, ya. Dan di dalam buku ini jelas-jelas yang namanya Richard Dawkins itu kayaknya filsuf-filsuf itu tidak pernah menganggap yang namanya Charles Darwin itu ada itu. Ini itu ada di bab pertama buku ini. Filsuf-filsuf itu membahas kehidupan, apa makna hidup, apa alasan hidup manusia itu seolah-olah filsuf-filsuf itu tidak pernah menganggap yang namanya Charles Darwin ada itu. Kalau ditanya kenapa manusia ada, bagaimana manusia muncul, bagaimana manusia itu ada, ya mau enggak mau sih yang paling bisa menjawab dengan bagus itu adalah awalnya adalah ya Charles Darwin itu ya. Charles Darwin. Kenapa misalnya kalau binatang bagaimana manusia itu jadi seperti sekarang ketimbang binatang-binatang yang lain gitu ya. Ya, ini. Nah, dalam hal ini kalau dikaitkan dengan selfish gene itu Richard Dawkins di bab pertama itu menjelaskan kenapa yang namanya selfish gene itu yang selfish itu spesiesnya atau individunya gitu ya. Jadi ada beberapa buku yang sebelumnya itu, tapi pendekatannya bukan pendekatan biologi, misalkan sosial kontrak gitu ya. Sosial kontrak itu adalah pendekatannya dari yang namanya spesies gitu. Pokoknya yang penting spesies itu harus tetap ada gitu ya. Jadi ada perilaku altruis misalnya ya. Altruisme itu adalah apa namanya salah satu individu itu rela mati demi orang lain. Ujung-ujungnya adalah
untuk mempertahankan eksistensi dari Gennya. dari gennya gitu. Dari gennya. Tapi itu adalah pendekatan filsafat. Tetapi kalau yang namanya Richard Dawkins itu, yang selfish itu bukan individu, bukan spesies, bukan kelompok, tapi gen itu sendiri gitu. Gen itu sendiri yang apa namanya yang egois gitu. Jadi ada yang namanya seleksi individu, ada seleksi kelompok. Nah, tapi kalau Richard Dawkins, ya, kalau dibanding, ya dia bilang ya, yang namanya Charles Darwin waktu itu nggak kenal genetika gitu ya. Charles Darwin itu nggak kenal genetika, bahkan apa namanya pengikut Darwin awalnya itu berantem sama pengikutnya Gregor Mendel. Jadi Darwinian dan Mendelian itu Ya. itu mereka berantem di awalnya sampai ketemu yang namanya DNA itu ya itu. Sampai tahun 30-an ketemu DNA. Lah ternyata Mendelian Darwinian itu tidak saling bertentangan itu ya. Itu malah klop gitu. Ya itu. Apa namanya? Klop itu. Jadi begitu disatukan antara Mendelian Darwinian, lahirlah yang namanya teori DNA. evolusi modern. Oh, Teori evolusi modern itu ya, teori evolusi. Di awalnya pengikut-pengikut Gregor Mendel berantem sama pengikut-pengikut Charles Darwin itu. Nah, akhirnya sekarang yang namanya genetika itu ya gabungan antara ide-ide Darwin gitu ya, dan kemudian teknis rumitnya itu adalah Gregor Mendel gitu. Nah, memang memahami hal yang rumit terus kemudian disederhanakan ini ya tentu ono ada gaps, selalu ada gapnya. Kenapa yang disebut selfish gene gitu ya? Nah, di bab pertama dan kedua ya, bab pertama dan kedua tentang kenapa ada manusia dan yang namanya gen bab egois. yang kedua itu gen egois itu Richard Dawkins itu menjelaskan itu ya, dan replikator itu bab kedua itu menjelaskan sebetulnya ada hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit itu, tapi dia menjelaskan secara implisit itu. Karena segala sesuatu tentu awalnya sederhana gitu ya. Awalnya sederhana. Nah, kesederhanaan itu orang sudah paham lah. Kompleksitas ada hal-hal yang kompleks itu diawali dengan hal yang sederhana. Itu orang sudah pada tahu dulunya itu ya. Dulunya itu di zaman awal-awal berkembangnya ilmu pengetahuan ilmiah itu orang itu paham lah. Segala sesuatu yang kompleks itu akan dimulai dari hal yang sederhana gitu. Hanya saja yang memuaskan dan menjelaskan segala sesuatu dengan jelas tentang kehidupan yang awalnya sederhana. Iya, Charles Darwin gitu. Charles Darwin. Ya yang namanya teori evolusi itu ya seperti sekarang itu orang sudah tidak bisa membantah seperti dunia itu bulat ya, bumi itu bulat itu ya. Ya tentu ada orang yang ngengkel itu ya. Kau bumi bleber itu ya wis terserah lah, sakarepmu lah ya. Dia ngomong bumi itu kayak cowek itu ya, terus dibatasi oleh dinding es, sembuh lah sakarepmu ya itu. Tapi ya ilmu pengetahuan sekarang, ilmu pengetahuan ilmiah itu, pengetahuan ilmiah itu semua menerima yang namanya menerima bahwa semua itu paham bumi itu adalah bulat, dan bahkan segala sesuatu pengetahuan sekarang itu kecepatan pesawat lah, semuanya itu mengukur arahnya pesawat kemana yang paling dekat. Kalau misalkan dari Johannesburg mau ke India itu rutenya mana yang paling cepat itu melihat adalah karena bumi itu adalah bumi bulat. Misalnya dari New Zealand mau ke Afrika Selatan itu karena bumi bulat ya paling cepat lewat kutub itu ya. Itu sudah paham. Nah, pengetahuan ilmiah itu mengenai teori Darwin itu sama halnya dengan
teori bahwa bumi bulat itu akan diterima, sudah diterima itu. Kalau ada yang nggak paham, ya nggak apa-apa itu. Nggak semua kamu harus paham dan tidak semua harus paham kamu, ya itu. Orang kabeh kowe kudu ngerti ya. Dan orang kabeh kudu ngerti kowe gitu ya. Lah perasaanmu kok iku sapa gitu ya. Jadi tidak semua kita harus paham dan tidak semua harus paham kita gitu. Ya, gitu itu adalah ya itu adalah persoalannya. Nah, itu yang nah dalam yang dalam bab awal buku apa namanya selfish gen ini tentang tentang keegoisan gen, karena di sini itu gen itu dari awalnya sederhana dari ya, di situ apa namanya Richard Dawkins itu menjelaskan eh, ikatan yang lebih 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 stabil gitu ya. Misalnya air itu akan stabil kalau dalam bentuk bulat gitu ya, bulat seperti itu. Jadi tetesan air kalau di angkasa luar itu ya tanpa ada gravitasi dia itu akan berbentuk bulat. Sementara ada kecenderungan mineral-mineral tertentu dalam bentuk kubus, misalnya garam gitu, berusaha dalam bentuk kubus gitu ya. Itu dijelaskan di buku ini bagaimana apa namanya atom-atom ya? gitu ya. Atom itu kemudian menyatu dalam satu molekul. Molekul berganding dengan molekul lain. Itu ada yang cenderung stabil gitu. Tetapi kestabilan ini ada harganya gitu. Dia harus mendapatkan energi dari luar gitu, ya. Jadi sudah jelas bahwa yang namanya molekul-molekul yang stabil, untuk menjadi molekul yang stabil, dia harus menerima energi dari luar. Sehingga kalau molekul itu dia pecah, dia akan mengeluarkan energi. Jadi, nah itu yang disebut tadi itu. Jadi, sistem yang terbuka akan memungkinkan sistem itu lebih stabil kalau dia bisa menerima energi. Kalau sistem tertutup, dia tidak bisa menerima energi dari luar, sehingga entropi itu tidak bisa diturunkan. Nah, ini yang dijelaskan secara implisit ya. Dijelaskan secara implisit oleh Richard Dawkins di buku di bab-bab awal gitu ya. Tentang yang namanya kenapa ada manusia dan kemudian replikasi. Nah, kenapa ada manusia? Manusia ya tidak di awal jelaskan Richard Dawkins sebagai zoolog gitu ya. Dia manusia itu ya tidak lebih dominan ketimbang kecoa atau suketeki gitu ya, enggak itu ya. Ya kebetulan aja ada gitu ya. Secara kebetulan. Loh kok kebetulan? Iya kebetulan itu. Bagaimana mungkin segala sesuatu yang acak itu terus kemudian kebetulan. Memang tuh kalau kamu sekarang itu misalkan judi togel sampai sekarang gitu ya. Kamu menang kaya raya dari togel itu sulit itu. Tetapi kalau kamu pasang tiap minggu masang togel selama 6 miliar tahun, ya ada kemungkinan kamu itu bisa kaya raya itu ya. Jadi kita itu seringkali melihat itu rentang waktunya itu pendek itu. Padahal yang namanya kehidupan itu muncul setelah 4 miliar tahun lebih, 3 miliar tahun lebih bumi ini ada itu ya. Itu seperti kemungkinan papan catur itu enggak, Dok? Iya, betul itu ya. Lalu Mbok uncalno keropiak gitu ya. Ya, nggak mungkin lah papan catur tuh apa namanya misalnya terus kemudian apa namanya noto dewe gitu. Ya kan? Itu tidak. Nah, sama dengan kamu membuat misalkan kamu ngumpulin karbon dengan jumlah yang sama, hidrogen dengan jumlah yang sama, nitrogen dengan kamu kopi nggak mau ya
kemungkinan kecil itu akan jadi yang namanya protein itu ya. Hanya saja ini setelah yang namanya molekul-molekul awal itu, molekul-molekul awal yang menjadi yang namanya protein itu, asam amino itu. Terus kemudian itu dia menjadi purin dan pirimidin, dalam hal ini itu adalah DNA itu. Itu 3 miliar tahun itu. 3 miliar tahun itu suwe wem. Apa? Itu. Ya itu. 3 miliar tahun itu lama itu. Jadi 3 miliar tahun pertama itu ada yang namanya primordial soup itu ya. Primordial soup itu. Jadi dari mana primordial soup itu? Primordial soup itu. Nah, sekarang di bukunya Richard Dawkins ini juga disebutkan kita tidak tahu gitu ya. Tidak tahu sebelumnya itu bumi itu seperti apa waktu itu. Tapi kemungkinan besar yang paling memungkinkan adalah ada air, ada CO2, ada NH4 ya. Ya, itu. Nah, kalau kemudian itu ya barang bahan-bahan itu terus kemudian NH4 ya, CH4, NH3, amonia itu ya, terus kemudian mendapatkan petir dan sinar kosmis itu. Dalam hal ini adalah sistem terbuka yang mendapatkan energi dari luar, akan mungkin terbentuk sebuah molekul yang namanya asam amino itu. Sudah dibuktikan oleh Lazarus Pansalanzani dan Francisco Redi gitu ya itu. Sudah dibuktikan itu bahwa keempat gas ini kalau dikasih aliran listrik yang gede ya seperti voltase dari petir ya atau badai petir zaman purba itu akan menghasilkan ikatan senyawa-senyawa pra kehidupan gitu yang namanya asam amino itu. Tapi asam amino ini banyak itu ya. Di lautan makanya yang namanya primordial soup, makanya bumi itu dipenuhi oleh yang namanya primordial soup, sup purba itu. Isinya apa? Tadi itu protein asam pembentuk protein tadi asam amino berlimpah ya. Berlimpah itu di seluruh lautan, di seluruh lautan itu berlimpah yang namanya primordial soup. Dan di sekian banyak primordial soup itu setelah 3 miliar tahun itu ya. Setelah 3 miliar tahun. 3 miliar tahun itu suwe itu. Lo kan nek ngitungnya lambemu sampai jedir lah, siji loro telu. Tapi kan nggak usah lah ya. Kamu menghitung 1, 2 sampai 3 miliar jet lambemu itu. Apalagi ini 3 miliar tahun. Itu terus kemudian ada yang membentuk yang namanya purin dan pirimidin itu. Nah, itu yang membentuk yang namanya awal DNA. Nah, DNA. Awalnya sih sebelum DNA itu dia membentuk RNA dulu, tapi RNA itu tidak stabil gitu ya. Sampai akhirnya terbentuklah DNA. DNA itu lebih stabil gitu ya. DNA itu lebih stabil. Nah, setelah terjadi DNA, nah, DNA ini terus kemudian dia membuat mesin yang namanya replikator gitu. Ya. Replikator itu awalnya sederhana. Di buku ini dijelaskan bagaimana replikator itu terjadi. Sederhana itu. Yang pertama ada misalnya nih ada molekul yang cenderung berpasangan dengan molekul yang lain gitu ya. Begitu dia nemu dia lepas ya. Nemu lepas lagi sehingga bentuknya itu ada semacam citaannya gitu ya, itu ada citaannya atau ada molekul yang lebih dulu terus kemudian dia itu seperti negatif film gitu ya. Nah, kemudian ketemu jadi positif ya kayak abstrak foto gitu. Kayak abstrak foto gitu. Itu yang itu loh ada yang tanya penemu DNA sopo Watson and Crick gitu loh ya itu googling apa gampang itu ya itu. Ini aku cuma menjelaskan. Nah, itu adalah replikator. Nah, setelah yang namanya mesin replikator itu berlimpah, ya wes lah ya, maka yang namanya molekul-molekul awal yang namanya asam amino tadi itu segera dibentuk
banyak jadi DNA dan itu adalah awal dari kehidupan. Nah, itu kemudian lahirnya yang apa 3,7 miliar tahun yang lalu itu terus kemudian adalah yang namanya awal kehidupan. Pertama nenek moyang kita itu dari DNA yang kemudian satu yang jadi nenek moyang kita bersama yang namanya the last universal common ancestor atau Luka itu ya. Itu adalah awal kehidupan dan di situ itu adalah lingkaran-lingkaran atau kumparan-kumparan yang sebut double helix DNA tadi itu yang sampai sekarang itu melimpah itu ya. Jadi dari satu luka itu sekarang menjadi banyak kehidupan ya. Terus kemudian sekitar 350.000 tahun yang lalu gitu ya. 350.000 tahun yang lalu ada salah satu salah satu Homo erectus yang terus kemudian berpencar menjadi Homo sapien gitu ya. Muncullah Homo sapien kira-kira itu sebelum bakteri kalau luka itu ya prabakteri. Luka itu belum bakteri tapi prabakteri ya. The last universal common ancestor itu ya. Itu memang itu sel pertama ya gitu. Belum seperti bakteri gitu. Nah, itulah yang disebut awal-awal dari kehidupan itu. Itu dijelaskan di buku ini. Hanya saja di buku ini memang buku ini terlalu tipis ya kalau menjelaskan hal ikhwal tentang yang namanya gen gitu. Hanya saja buku ini dengan jelas. Nanti kita bahas berikutnya ya tuh ya. Karena ada misalnya sampai ini kan aku hanya membahas mengenai kenapa manusia itu ada, terus kemudian replikator, terus kemudian gulungan yang kekal itu ya, coil kekal, immortal coil terus sama mesin gen tadi. Ini yang yang aku bahas. Nah, ini sebetulnya bukunya Richard Dawkins yang ini menginspirasi beberapa orang untuk menulis gitu, menjelaskan lebih spesifik gitu. Ya, salah satunya dia bukan ahli biologi, namanya Matt Ridley itu. Matt Ridley itu menulis yang namanya genom gitu ya. Genom itu ada lagi yang namanya John J. Avise itu tahun 2006 itu menulis yang namanya Genetic God, Tuhan genetis gitu. Tapi yang dibahas ya tidak jauh dari pembahasan Richard Dawkins, hanya lebih spesifik. Misalnya John J. Avise ya, John J. Avise mengatakan yang namanya Tuhan genetik itu. Tuhan genetik itu ada dalam. Jadi gen kita itu maha kuasa itu. Ya itu maha kuasa itu. Gen kita itu maha kuasa. Masai kita mau ngapain aja itu ada di dalam bukunya Genetic God-nya John J. Avise tahun 2006. Nah, tapi Matt Ridley menulis genom itu juga mempertajam sebetulnya, pernyataan-pernyataan dari Richard Dawkins, tapi lebih jelas. Misalnya Matt Ridley itu menjelaskan bahwa untuk orang awam supaya lebih memahami yang namanya genom itu apa gitu. Yang namanya genom itu pada manusia itu adalah buku gitu ya. Buku. Bahkan Matt Ridley itu tidak ini bukan perumpamaan, memang ini buku gitu. Memang ini buku gitu ya. Buku gitu. Bukunya yang ada dalam sel kita, di dalam sel itu. Di dalam sel. Sebagian besar ada di intinya itu. Tapi ada yang di luar inti sel, itu gen kita itu ada yang di luar inti sel, tapi sedikit ya.
kurang dari 4% itu ada di inti sel, yang namanya di mitokondria itu ya. Sedikit sekali itu. Yang banyak ada di dalam inti sel. Nah, buku ini ya, buku kita yang namanya genom ini berisi apa? Berisi tentang sejarah gitu ya. Nenek moyang kita itu 250 juta tahun yang lalu itu bentuknya seperti apa. Itu ada dalam kromosom kita nomor 1. Jadi yang namanya buku kita itu, buku genom manusia itu terdiri dari 23 juz. Ya, 23 bab gitu ya. 23 bab yang namanya kromosom gitu ya. Jadi kromosom itu adalah juz dalam kitab genom itu ya. Kitab genom terdiri dari 23 juz yang namanya kromosom gitu ya. Setiap juz itu terdiri dari ribuan cerita. Gitu. Cerita memang gitu. Yang namanya gen. Loh, gen ini cerita. Gitu. Jadi gen itu narasi, bisa dibaca. Cuman bacanya kadang-kadang harus dari kanan, kadang-kadang harus dari kiri gitu ya itu. Tapi memang dibaca itu ya. 23 bab yang berisi ribuan cerita setiap babnya itu. Kalau di total manusia itu memiliki 124.000 lebih gen itu ya. Gen itu, cerita itu. Nah, cerita atau narasi ini disusun oleh alinea gitu. Alinea yang namanya ekson dan intron gitu. Intron. Ekson itu adalah cerita bermakna gitu. Intronnya itu adalah iklan. Loh, iklan itu penting. Penting tuh iklan itu. Kok nek ndelok bal-balan gak ono iklane gak mlaku ya ngono. Iya. Ndelok bal-balan kamu nonton film TV swasta gak ono iklane yo gak mlaku gitu ya. Elon Musk mau membuat SpaceX enggak ada iklan ya enggak bisa. Jadi iklan dalam hal ini gen yang berupa iklan ini penting gitu ya. Penting itu ya. Itu ada akson dan intron. Itu berupa alinea. Memang betul-betul alinea. Ini bukan perumpamaan loh, ini alinea gitu ya. Dan alinea ini disusun oleh kata. Jadi yang namanya alinea itu kan mesti ada kata gitu ya. Kata itu. Nama kodon gitu. Namanya kodon itu. Nah, kodon kehidupan ini disusun setiap kodon, setiap kata itu disusun oleh 3 huruf itu. Dari huruf yang tersedia A, T, G, C itu ya. Ini. Nah, A, T, G, C itu yang namanya bahasa ya itu 4 bahasa itu. 4 bahasa Purin tadi itu. Nah, ini yang disebut kehidupan. Nah, di dalam tulisannya Matt Ridley itu kalau seandainya satu huruf bahasa ini ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 10 itu ya berarti genom kita itu seperti 6 set ensiklopedia Americana. Ya, itu. Nah, ayo, meletek dasmu moco ini. Nah, tapi sekarang dengan adanya AI, dengan adanya komputer, bahkan ada prototipe kuantum komputer, kita membaca genom itu tidak perlu lama-lama seperti dulu. Dulu itu belasan tahun untuk memetakan satu genom manusia itu waktu belasan tahun. Sekarang beberapa minggu aja sudah selesai. Nah, itu adalah genom. Nah, genom tadi itu apa isinya? Banyak, mulai yang namanya identitas itu ya. Identitas kita sebagai spesies itu ya. Identitas kita sebagai spesies itu ada dalam yang namanya kromosom nomor 1, juz 1 itu menjelaskan spesies kita ini. Ya itu. Terus bab kedua, juz 2 gitu ya. Juz 2-nya itu tentang yang namanya kromosom nomor 2. Kita membahas sejarah itu. Sejarah kita. Misalnya kalau misalkan
nenek moyangmu 250 juta generasi di atasmu, nenek moyangmu modelnya kayak iwak, ngono ya. Jadi iwak itu. Yo, itulah ya, ini adalah dijelaskan. Jadi Iya, iya, pernah iya. kapan nenek moyang kita itu berubah dari ikan menjadi merangkak keluar menjadi amfibi gitu ya. Terus kita melewati amfibi menjadi apa? Menjadi menjadi apa namanya reptil gitu. Terus kapan suatu saat itu ya reptil itu yang kebiasaannya menentukan jenis kelamin bayinya itu dari suhu atau temperatur sekitar telurnya itu. Terus kemudiannya ada gen X apa kromosom X dan kromosom Y, kromosom Y, di mana yang namanya kromosom Y itu adalah termasuk dalam catatan kecelakaan evolusioner gitu ya. Itu dijelaskan dalam di bukunya Matt Ridley. Tapi buku Matt Ridley itu sepertinya itu menjelaskan perihal yang ada gap dalam bukunya Richard Dawkins. Hanya saja Richard Dawkins kemudian mempertajam buku-bukunya itu ya. Ada yang namanya Sungai dari Firdaus, itu ada itu. Itu juga ada tuh terjemahannya oleh Mm. KPG ya. Sungai dari Firdaus, terus kemudian bahkan menjelaskan the greatest show on earth itu ya. Itu dia lebih menjelaskan ide-idenya gitu. Sebelumnya itu dia menulis yang namanya Blind Watchmaker gitu ya. Jadi kalau kita membaca semua bukunya Richard Dawkins secara utuh, Selfish Gene, Blind Watchmaker, terus kemudian The River from Eden, terus The Greatest Show on Earth itu, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang yang namanya genom Genom. itu. Tapi di awal-awal di tahun 2001 itu muncullah bukunya Matt Ridley. Tahun 2006 muncullah John J. Avise gitu. Itu menjelaskan ide-ide, mempertajam lah ya, mempertegas ide dari Richard Dawkins itu. Kalau kita baca, buku-buku ini akan lebih menegaskan tentang yang namanya ide-ide Richard Dawkins dalam menulis yang namanya Selfish Gene itu. Jadi ini adalah buku 1, 2, 3, bab 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tentang yang namanya entropi tadi itu yang jelas menulis itu dan ada kaitannya dengan apa namanya gen tadi itu ditulis oleh yang namanya Steven Pinker dalam bukunya Enlightenment Now itu ya. Jadi kalau kita memang baca semua itu akhirnya kita memahami segala sesuatu secara utuh. Bagaimana mengaitkan tadi itu ya, bagaimana molekul-molekul itu, kenapa molekul-molekul itu kok menyatu gitu ya. Terus kemudian molekul itu menyatu uh, membentuk yang namanya protein itu ya. Membentuk namanya asam amino. Asam amino itu membentuk yang namanya protein. Protein itu merupakan bahan yang bisa berkomunikasi gitu dengan protein lain, membentuk satu yang namanya sel. Dengan sel itu membentuk yang namanya jaringan. Jaringan membentuk yang namanya organ. Organ bekerja sama dengan organ membentuk yang namanya individu. Individu. Gitu. Jadi itu adalah kerjasama yang awalnya kerjasama antar jaringan, terus kemudian antar sel gitu. Sel sebelumnya itu antar organel, organel itu adalah antar molekul gitu. Nah, kerjasama itu bisa digabung kalau yang namanya mereka terikat, dan ikatan kerjasama itu harus bisa terjadi kalau ada energi yang masuk. Nah, itu yang namanya menurunkan entropi sehingga Richard Dawkins dalam bukunya yang namanya uh, The Magic of Reality itu ya. Jadi yang jelas sekarang itu ada
sistem yang sudah jelas-jelas melawan entropi itu ya. Namanya kehidupan gitu. Ya memang sekali lagi ya, tentu saja kekhawatiran Richard Dawkins dalam menulis buku ini, itu buku Selfish Gene itu ya memang ditambal dalam waktu yang lama gitu. Baik itu dia menulis ulang dengan merevisi atau menerbitkan Selfish Gene di tahun 89 gitu ya. Terus kemudian tahun 2009 dan kemudian terakhir tahun 2016 itu. Tapi dia juga menulis dengan point of view, POV koyo koyo netizen POV itu. Kayak POV itu yang lain itu bagaimana dia menjelaskan dari berbagai macam sisi supaya penjelasan secara populer itu lebih gamblang gitu ya. Tapi ya sekali lagi yang namanya pengetahuan ilmiah itu ya akan lebih baik kalau kita itu melihat dari segala macam sudut, termasuk misalnya sudut fisika gitu ya gitu. Nah, fisika, bagaimana biologi dipahami secara fisika gitu. Itu oleh ahli fisika gitu. Itu pun juga akan lebih menarik kalau kita melihat satu persatu ya. Wes, itu kita bahas sampai ini apa tuh yang ketiga tuh. Berikutnya nanti keempat dan seterusnya kita bahas berikutnya. Nah, sampai sekarang sampai di sini ono sing takon enggak iku, arek-arek nang kono iku ngono. Oh, takonannya do aneh-aneh Dok iki, Dok. Apa senengane iku. Lho, no, pertanyaannya aneh-aneh. Tapuken parut ae. Iya. Tapuken parut. Iki pertanyaanku ngene, Dok. Apa? Tujuan gen itu kan mereplika dirinya, ya kan? Ya. Terus yang dibahas di bab 2 itu kan replikator kan itu. Apakah itu yang dinamakan egois, yang sifat egois sebuah gen atau gen itu sendiri? Terus bagaimana sejauh yang saya baca ini justru malah sifat-sifat egoisnya itu tidak ditunjukkan di sini dong, di buku ini, tapi justru malah altruisnya yang lebih banyak dibahas. Ya, gini loh, yang disebutkan egois dalam hari ini tuh gennya yang egois. Oke, gennya. Untuk mereplika, ya. Untuk mereplika itu. Jadi misalnya, yang namanya gennya itu egois itu ya, egois. Bahkan altruisme itu muncul pada individu gitu ya. Misalnya individu yang altruis itu, misalnya digambarkan di situ adalah perilaku beberapa burung gitu ya. Perilaku beberapa burung yang untuk melindungi atau memperbesar kemungkinan anak-anaknya itu hidup itu. Kalau ada pemangsa yang datang, dia itu pura-pura lumpuh, setengah lumpuh gitu. Jadi digambarkan di situ oleh Richard Dawkins itu ada jenis burung kalau kemudian dia itu ada pemangsa yang mendekati sarangnya, burung itu lompat keluar dari sarang, terus kemudian pura-pura lumpuh gitu. Sayapnya disengkleh-sengkleh, terus jalan nyeret gitu. Nah, predatornya itu mengejar dia supaya menjauhi sarangnya. Supaya menjauhi anak-anaknya. Menjauhi anak-anaknya. Ini adalah perilaku altruis gitu. Oke. Ya, bagi burung itu gitu. Tapi yang diuntungkan siapa? Ya gen itu. Gen. Oh, gennya. Ya, ngerti. Yang diuntungkan adalah gennya. Nah, gen dalam hal ini, gen itu karena gen itu maha kuasa gitu ya. Gen ini yang membuat burung punya perilaku seperti itu. Ya, jadi gen itu, keegoisan gen itu, dia itu melit atau mengarahkan perilaku burung. Kenapa burung yang seperti ini? Karena perilaku burung yang seperti ini akan diturunkan. Gitu. Apa? Kalau burungnya itu tidak seperti ini, anaknya akan dimakan.
dan sifatnya terputus di situ. Gitu. Tapi kalau berarti kepura-puraan berarti dong. Ya memang pura-pura gitu. Memang dia pura-pura. Burung ini adalah pura-pura lumpuh gitu ya. Untuk melindungi anaknya. Loh, tapi pura-pura lumpuh dalam seperti ini, loh dia bisa benar-benar dimakan mangsanya loh gitu ya. Jadi resikonya ya, itu ya. Nah, induk burung ini memperbesar resiko keselamatannya demi melindungi individu lain gitu ya. Tetapi sifat-sifat seperti ini itu diarahkan oleh gen itu. Gen itu nggak peduli, emaknya mati lah, pokoknya anaknya wis urip gitu ya itu. Karena yang namanya dalam manusia, semuanya binatang kehidupan itu cuma kendaraan bagi gen itu. Jadi sudah terbukti 3,7 miliar tahun itu gen ini kekal. Gitu. Gen itu kekal gitu ya. Begitu orang tua itu punya anak, udah gen itu tidak peduli orang tuanya mati apa enggak, pokoknya dia udah lompat aja gitu ya. Jadi begitu generasi terus kemudian gen itu melompat, ya sudah itu. Itu selesai sudah. Tugasnya individu itu selesai. Bahkan yang namanya ini contohnya ya, Contohnya kenapa yang namanya gen itu egois banget itu ya. Salah satu gen itu egois. Bagaimana yang namanya cewek itu bentuknya itu bagus itu supaya menarik cowok gitu. Cowok juga demikian, bentuknya melihat bagaimana simetrisnya cowok itu akan menarik perempuan-perempuan, cewek-cewek, simetrisnya, karena itu menandakan kesehatan gitu. Jadi cewek akan memilih cowok-cowok yang sehat. Cowok juga akan memilih cewek-cewek yang sehat. Sing awake gitar ngono ya. Wah, gitu ya, gitu kan. Ya kan itu. Ya. Ya, kecantikan itu melambangkan adalah kesehatan gitu ya. Tapi begitu hamil dan begitu melahirkan, jadi gen itu pada awalnya sangat serius memelihara kecakepan cowok dan kecantikan cewek itu. Supaya mereka mau melakukan perkawinan. Melakukan reproduksi. Padahal reproduksi itu dua-duanya itu rugi gitu ya. Rugi secara energi, rugi gitu. Dia bayangin aja ada parasit yang masuk dalam tubuh perempuan gitu ya. Loh itu adalah semua itu didrive oleh yang namanya gen gitu ya. Bagaimana gen itu menjaga kecantikan dan kecakepan cowok supaya mereka itu bisa mau melakukan reproduksi. Padahal reproduksi itu adalah merugikan induknya harus ngasih makan, jagalah gitu ya. Menjaga itu memerlukan energi. Nah, begitu yang namanya induknya itu melahirkan, sudah mempunyai anak gitu, melompat itu gen itu seolah sudah kehilangan gairah untuk mempertahankan kecantikan cewek itu loh. Melotrok, gembrot, gak karu-karuan itu gak peduli lah gen itu ya. Gen itu gak peduli itu ya. Tapi ya manusia sekarang itu manusia. Manusia adalah satu-satunya untuk pertama kali dalam sejarah kehidupan ada individu yang bisa berontak terhadap gen yang maha kuasa. Namanya manusia gitu ya. Manusia itu sekarang hubungannya sama otak nggak dok? Maksudnya iya. instruksi gen itu dipengaruhi oleh kesadaran otak nggak? Kebalik gitu. Bahkan kesadaran kita itu didrive oleh gen, meskipun kesadaran kita itu adalah ya sampah evolusi aja nggak perlu sebetulnya kita itu sadar gitu ya gitu. Kita itu nggak perlu sadar, kehidupan yang sadar cuma sedikit, manusia, bonobo, simpanse gitu ya. Cacing nggak sadar, bakteri nggak sadar, nanas juga nggak sadar, tapi mereka itu yang namanya sapi juga nggak sadar, tapi mereka bekerja sama membuat yang namanya kehidupan itu makin banyak di muka bumi. Memang betul bumi ini mengalami yang namanya 5 kali kepunahan massal. Ini kepunahan massal ke-6 sekarang ya. 5 kali kepunahan massal. Tapi meskipun terjadi 5 kali kepunahan massal, laju kepunahan masih kalah cepat dengan laju spesiasi. Jadi
jumlah spesies itu makin lama makin banyak meskipun banyak yang punah. Nah, yang menunjukkan bahwa gen kita itu egois, kamu punah-punah. Wes aku Iya, wis iya, wis iya. punya kendaraan baru gitu ya itu ya. Jadi kita punya misalkan kendaraan baru, kita itu satu spesies punah muncul spesies yang lain. Bagaimana yang namanya keegoisan gen itu tidak memperdulikan kesejahteraan. Dia nggak peduli kesejahteraan gitu ya. Dia tidak memperdulikan kalaupun gen itu seolah-olah mempertahankan kesejahteraanmu itu dia punya maksud. Kalau kamu sudah punya anak, wes aku nggak peduli, nggak, kamu Iya. mati olah gitu ya. Mati aja kamu. Aku sudah mempunyai replikasi yang turun ke Replikasi keturunan. keturunannya. Nah, itu adalah ide kenapa yang namanya gen itu egois. Tapi Egois. di bab ini Richard Dawkins itu menjelaskan dengan gamblang gitu ya, dengan gamblang bagaimana yang namanya manusia itu ada, kok bisa kita itu bereproduksi itu. Reproduksi itu adalah kecanggihan berikutnya daripada replikasi itu. Replikasi kemudian reproduksi gitu ya. Itu adalah bagaimana yang namanya selfish gen ini atau gen yang egois itu membuat kehidupan sampai beragam gitu. Tapi ini memang aku sengaja sampai di sini aja karena bab berikutnya itu lebih menarik. Kita bahas Siap. berikutnya. Yes. Oke, Wis iki aku wis makasih ngecacil wis anu lho. Ana pertanyaan mana enggak? Kurang 3 menit iki sih, ayo. Bedane gen, sel, DNA, genom iki mbok di Google wae to lek. Lho, tadi lah wis tak jelasno. Iku Alah anake sapa iya. sih iku? Anake sapa iku? Bakul mie ayam paling iku. iki. Oh, jane arek iku anu titanono. Mula anake tukul mau uberen gitu. Sing bisa di Google aja le. Wes ngono ae eto. Iki lho ana sing Siap, takon Dok. komenmu enggak nongol jarene. Iki ana sing Oh takon iya, komenmu iki enggak nongol. lagi anu. Aku arep mengkudeta Mas Kowem. Ya wes. Oke. Wes Sebentar. minggu ngarep diterusno ya wes diterusno ya. Siap. Terusno. Suwun. Akan lebih menarik ini buku ini menarik. Oke. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Makasih teman-teman konco-konco sedaya, terima kasih. Tak tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.